Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini mengenai kedatangan Yesus yang kedua diambil dari Matius pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-29. Ini ya, ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini ayat yang ke-19 ya. Sesudah pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu anak manusia akan tampak tanda anak manusia di langit, semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Dan ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat pun di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana hanya pada zaman Nuh, demikian pula hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka. Demikian pula lah bahwa kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu bilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu ketahui. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini kedatangan Yesus yang kedua terjadi. Itu dikatakan di sana langit dan bumi akan berlalu, tapi sebelumnya itu dikatakan sesudah siksaan ini. Jadi kita tahu pada hari minggu ke-70 dari Daniel itu ada 7 tahun yang disebut masa tribulasi. Jadi ada banyak siksaan waktu itu. Dan sesudah itu ada fenomena alam. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak percaya, bintang-bintang akan bersatuan
dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, pasti ini gambaran dari perjanjian lama, tapi jelas akan ada peristiwa bencana, kalau perang, kalau gempa bumi sudah, tapi ini lebih keras lagi, ada peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa, kemudian tampak anak manusia di awan-awan, semua orang meratap. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali dilihat semua orang. Ada peristiwa alam yang luar biasa yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi peristiwa ini, dan anak manusia datang dan ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka mengumpulkan orang-orang pilihannya. Dan ini orang-orang pilihan itu biasanya orang Yahudi ya. Ya, ini ada orang Yahudi, tetapi juga ada orang-orang non-Yahudi. Kali ini, pada zaman ini, orang-orang Yahudi banyak yang percaya. Tapi pada waktu kedatangan Yesus yang pertama itu, orang Yahudi banyak yang tidak percaya. Tapi kali ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua, orang Yahudi banyak yang percaya, dikumpulkan dari segala penjuru, timur, barat, utara, selatan, orang-orang pilihan. Nah, ada juga orang-orang yang bukan Yahudi. Jadi masa itu, walaupun banyak penderitaan, ada perang, ada kelaparan, ada gempa bumi, dan macam-macam, masih banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka lah yang dikumpulkan dari penjuru angin ini, dari segala penjuru bumi ini. Nah, kemudian ada gambaran pohon ara. Ya, jelas kalau ada pohon ara mulai bertunas, tandanya akan musim panas. Dan mengingatkan kita, pembaca, supaya berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dibandingkan seperti ini gambarannya antara pengangkatan dan kakak-kakak itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti ini, pengangkatan ya, dan kedatangan Yesus yang kedua. Jadi gereja, yaitu umat yang percaya pada hari raya Pentakosta sampai sekarang, itu disebut jemaat atau gereja. Itu nanti akan diangkat. Tuhan Yesus datang menjemput gereja, tapi ini bukan kedatangan yang kedua kali ya, menjemput gereja di awan-awan. Kalau kedatangan Yesus itu bersama jemaat. Jadi sesudah jemaat diangkat ke surga, kemudian ada masa penderitaan, masa kesusahan atau tribulasi di bumi. Tapi di surga, orang Kristen, anak-anak Tuhan atau jemaat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sana, kita dievaluasi lalu diberi pahala. Jadi orang percaya pun nanti diadili ya, tapi bukan untuk surga dan neraka, tapi untuk pahala. Kemudian baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus datang ke bumi lagi untuk memerintah kerajaan di mana raja segala raja keturunan Daud adalah Tuhan Yesus. Ya, ini ya datangnya di udara kalau penjemputan itu. Kalau kedatangan Kristus kedua kali itu di bumi, datang ke bumi. Terus kemudian suasana senang kalau pengangkatan itu, orang-orang percaya yang sudah mati itu dibangkitkan, orang yang masih hidup pada waktu itu tubuhnya diubahkan, lalu bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya dan selama-lamanya. Nah, suasananya sukacita. Tapi kalau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu suasananya campur, mengerikan. Sangat mengerikan. Karena fenomena alam, banyak penderitaan. Tapi lagi-lagi campur karena anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, dikumpulkan Tuhan, dilindungi dari masalah itu, gempa bumi, perang, kelaparan, kemudian fenomena alam. Itu tidak takut kalau orang percaya pada waktu ini, bukan gereja ya, tapi umat yang percaya pada masa
tribulasi masa kesengsaraan menjelang akhir zaman, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau pengangkatan, orang Kristen diangkat ke surga, yang tinggal di bumi itu orang tidak percaya. Nah, yang tinggal di bumi ini kena masa kesusahan itu, tapi mereka diberi kesempatan juga untuk percaya. Makanya ada yang percaya, yaitu tadi yang dikumpulkan oleh para malaikat dari segala penjuru bumi itu tadi ya. Jadi kalau kedatangan Kristus kedua kali, orang percaya di bumi, orang yang tidak percaya langsung dimasukkan ke dalam tempat yang gelap, ketak gigi datang ke situ. Jadi setelah Yesus datang, Yesus memerintah di bumi, orang-orang yang percaya tadi masuk ke dalam kerajaan yang disebut kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memerintah selama 1000 tahun, sesudah itu bersama gereja ya, memerintah. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti ikut memerintah pada waktu Yesus jadi raja di bumi ini. Sesudah itu nanti orang-orang yang tidak percaya dibangkitkan lalu dihukum. Dan selanjutnya langit baru dan bumi baru. Mari kita mengucap syukur ini ya, dan tidak menakutkan. Kedatangan Yesus bagi gereja tidak menakutkan. Kita diangkat, memang kita nanti dihakimi, dinilai pelayanan kita lalu mendapat pahala. Tetapi kedatangan Yesus kedua kali bersama kita. Kita turun ke bumi dari surga, memerintah bumi ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nanti itu ada dalam kitab Wahyu pasal 20 ya. Mari kita luar biasa kan orang percaya pada masa kini, yaitu jemaat itu, karena kita nanti akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dijemput. Itu Yohanes 14 ya, ayat 1 sampai 6 itu kan ada sesudah Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita lalu kembali menjemput kita. Nah, itulah dijemput di awan-awan tadi. Jadi luar biasa bukan? Orang Kristen dijemput Allah di surga, kemudian diajak memerintah di bumi ini selama 1000 tahun, kemudian masuk ke dalam langit baru dan bumi baru. Mari kita syukuri ini semua. Tapi juga kita diwajibkan apa? Berjaga-jaga. Tentu berjaga-jaga itu dengan doa dan pikiran yang hikmat karena firman Tuhan yang kita renungkan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas nubuat yang telah Tuhan berikan yang dapat kami nikmati pada hari ini, tetapi ini bukan untuk kami mengetahui supaya kami mengetahui hal-hal yang ajaib itu, tetapi mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga, supaya kami terus berjaga-jaga atas percobaan yang akan datang kepada kami, bahkan yang sudah datang mungkin, supaya kami hati-hati dalam melakukan tindakan kami pada saat kami mengiring. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat beraktivitas, jangan lupa prokes, COVID belum selesai ya. Jadi mari kita berhati-hati, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan, dan kurangi kegiatan. Tidak usah pergi kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada
kritik atau saran, silahkan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silahkan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.